Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang post-training, suatu topik yang sedang banyak dikaji saat ini. Sumber utamanya adalah dari mata kuliah ini NLP with Deep Learning ya, dan kemudian ada beberapa yang lain yang saya ambil dari internet, yang termasuk dari LLM. Ya, sebagai catatan pengantar bahwa untuk post-training ini di mata kuliah tersebut, yaitu di NLP with Deep Learning tersebut, ini sejauh yang saya lihat ya itu mulai tahun 2023 ya. Jadi sebelumnya tidak ada yang em, secara khusus membahas tentang post training ya. Di mana post training itu utamanya adalah ini eh, RLHF, kemudian instruction fine tuning, dan kemudian ada prompting juga. Ini adalah bahasan kita. Yang pertama kita adalah menggunakan atau kita pengantar dulu ya, yaitu tentang LLM, Large Language Model. Kemudian kita sudah membahas pre-training, ya, tapi kita akan mereview sebentar pre-training sebelum kita masuk ke post-training. Di mana di post-training itu, pada prinsipnya adalah atau komponen-komponennya atau pekerjaan-pekerjaannya adalah instruction fine-tuning dan human preference optimization. Di samping juga ada prompting. Kalau di mata kuliah NLP for Deep Learning di Stanford itu di sebuah semester, kalau nggak salah semester lalu atau tahun lalu itu prompting dahulu ya. Tapi kemudian kalau saya berpendapat ini baiknya membahas prompting itu di belakang ya, paling belakang. Kita bahas pertama tentang LLM secara umum sebagai pengantar atau Large Language Model. Ya, kita tahu large language model ini seperti contohnya di ChatGPT, di mana di sini ada inputnya atau promptnya dan dikatakan di sini untuk menanyakan apapun. Ya, kemudian nanti di run, kemudian jawabnya gimana. Kemudian juga sama seperti itu di LLM yang lain, seperti DeepSeek atau yang lain-lainnya. Di sini LLM kita tahu bahwa LLM itu large language model itu sebuah model untuk multitask ya. Jadi kita mau minta tolong atau kita mau memerintahkan atau kita mau menanyakan di sini menanyakan sesuatu, memerintahkan sesuatu itu tidak terbatas tasnya, tidak terbatas pekerjaan atau tugasnya, yaitu tugas itu seperti misalkan eh, membuat cerita, tugas itu misalkan pertanyaan-pertanyaan tentang suatu permasalahan di informatika, tentang permasalahan di olahraga dan lain-lain juga termasuk ya. Kalau tasnya itu ada klasifikasi, ada summarization, ada hmm, misalnya eh, analisis sentimen dan lain-lain. Jadi multitask. Ya. Ada hukum skala di sini salah satu skalanya itu adalah salah satu dimensi dari skala itu adalah modelnya. Ya, model itu di sini kita lihat dari tahun ke tahun di sini dan kita lihat di sini adalah besarannya. Ya, di sini adalah kita lihat bahwa ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ya. Di mana di sini model ini model untuk bahasa, ya ini untuk bahasa, tapi juga untuk model-model yang lain yaitu drawing, vision dan lain-lain ya. Jadi
em, seperti kita ketahui dan saya kira kita sudah bahas bahwa dengan era deep learning ini antara satu moda domain dan dengan yang lain itu sudah seakan-akan semakin dekat ya. Mungkin seperti misalkan language dan vision dan drawing dan lain-lain ini. Ya kita lihat untuk language yang warna biru muda ini ya, dan yang cukup banyak. Kemudian di samping yang modelnya yang besar, semakin besar juga datanya semakin banyak digunakan untuk training ya. Kita lihat di sini eh, dalam jumlah token ini di mana di sejak tahun 2018 ini semakin besar, semakin besar ya. Kemudian kalau dibandingkan juga dengan manusia atau mungkin remaja umur 13 tahun, ini jumlah token untuk belajar sekitar segini ya. Ini membandingkan antara data yang digunakan untuk belajar. Ini sampai tahun 2022 ya. Sekarang kita tahun 2025. Ini ada 1,4 triliun. Kalau kita lihat, kita tanyakan ke LLM, ya tadi Cincilla sekitar 1,4 triliun. Kemudian tahun tahun yang terakhir ini udah jauh lebih besar, ada 10 kali bahkan 20 kali lebih besar. Ya kemudian kita sebagai pengguna LLM kita juga merasa sepertinya ya LLM itu bisa juga sebagai model dunia atau word model. Ya jadi model em, bahasa yang besar itu bisa mengarah atau seperti seolah-olah seperti model dunia. Model dunia itu artinya kalau model bahasa itu memprediksi kata berikutnya, tapi sepertinya dengan model bahasa yang besar itu bisa mempunyai kemampuan untuk membangun pemahaman tentang kondisi kita, lingkungan kita, atau secara implisit tentang dunia, seperti teori-teori, aturan-aturan fisika, kemudian ya bahasa, logika sosial, kemudian sebab akibat dan lain-lain yang berdasarkan dari pola data yang dilatih, yaitu pola data yang dilatih di LLM ini. Jadi analoginya LLM itu seperti anak kecil yang belajar tentang lingkungan, tentang dunia, tentang ilmu-ilmu, tentang ya hal-hal yang di sekitarnya dengan membaca buku-buku di perpustakaan. Ia tidak mengalami langsung, tetapi bisa mensimulasikan melalui bahasa. Seperti contohnya seperti ini ya. Kalau ada pertanyaan, Ali menaruh buku di rak, lalu dia keluar. Budi memindahkan buku itu ke meja. Di mana Ali akan mencari bukunya? Ya, jawabannya misalkan di rak dari LLM tersebut. Jadi model bahasa yang besar tersebut meniru perspektif Ali, di mana Ali tidak tahu bahwa bukunya dipindah. Ini adalah bentuk pemodelan dunia mental, di mana representasi siapa tahu apa, kapan, dan mengapa. Kemudian contoh berikutnya, contoh sederhana adalah misalkan pertanyaan. Aku menjatuhkan gelas dari meja. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Maka LLM menjawab bahwa gelas akan jatuh ke lantai dan pecah. Ya model tidak pernah melihat gelas jatuh, tapi belajar pola kalau benda jatuh itu ya pecah. Itu dari teks-teks yang dipelajari. Ini misalkan contoh yang lain, di mana eh, model bahasa itu secara dasar memodelkan adanya agen atau pelaku, beliefs atau em, pengetahuan untuk ya, kepercayaan atau pengetahuan, kemudian action yaitu tindakannya. Ya misalkan seperti ini kita lihat, eh,
Di sini Pat melihat demonstrasi sebuah bola bowling dan sebuah daun yang dijatuhkan pada waktu bersamaan di dalam sebuah ruang vakum. Ya, kemudian Pat, yaitu yang seorang fisikawan, orang yang tahu fisika, memprediksi bahwa bola bowling dan daun akan jatuh pada kecepatan yang sama, pada rate yang sama ya. Jadi di sini kalau kita mengubah misalkan di akhir dari prompt tersebut, di mana diubah di sini jadi pet yang belum pernah melihat demonstrasi sebelumnya, maka di sini kelanjutannya, kalau seperti ini kelanjutannya, kelanjutan untuk pet yang dia tahu fisika, kalau yang belum tahu fisika, maka dia mengatakan atau memperkirakan bahwa yang jatuh terlebih dahulu adalah bola bowling dan ini adalah tidak benar ya. Ya seperti itu. Kemudian contoh yang lain, bagaimana model bahasa yang besar itu memodelkan dunia. Misalkan contohnya untuk matematika seperti ini. Ya, untuk matematika. Jadi di sini tahu tentang matematika, di mana ini adalah penjelasan dari LLM, di mana misalkan untuk menyatakan tentang lingkaran, ya konsep lingkaran. Ya, di sini kemudian contoh yang lain, bagaimana tentang analisis sentimen ya, contoh analisis sentimen, kode untuk analisis sentimen. Mungkin JavaScript atau apa untuk analisis sentimen. Kemudian juga di sini contoh yang lain untuk model dunia, di mana kalau misalkan ada yang meminta atau menanyakan, meminta saran bagaimana untuk 6 orang yang vegetarian, kemudian ada 3 menu yang mengandung coklat ya, itu bagaimana apa menunya? Ya, jadi large language model kita tahu itu terjadi dari pre-training, kemudian setelah itu dilakukan post-training. Language model itu sebenarnya sudah berfungsi sebagai word model sejak pre-training, meskipun kemampuannya masih kurang. Kemudian dengan adanya post-training, kemampuannya itu ditingkatkan, diperhalus, diselaraskan dengan manusia dan lain-lain. Ya masih tentang LLM, eh, seperti kita tahu inputnya adalah prompt. Prompt itu maksudnya apa? Prompt itu adalah bisa perintah, permintaan, pertanyaan. Jadi lebih luas daripada query ya. Kalau seperti query, seperti misalkan search engine itu cenderung search engine yang standar atau yang tradisional itu adalah query. Query itu artinya uh, pertanyaan atau ya menjurus ke pertanyaan atau juga sebenarnya permintaan, tapi tidak perintah. Kemudian outputnya adalah respons atau hasil, terutama teks. Dalam pembahasan ini kita membahas tentang teks ya. Meskipun sebenarnya kalau semakin berkembang, LLM bisa saja menghasilkan bukan hanya teks ya. Kemudian yang dihasilkan, teks yang dihasilkan itu kriteria idealnya bagaimana? Antara lain di sini adalah pertama sesuatu yang sangat penting yaitu akurasi atau kebenaran konten. Ya, kita tahu tentang halusinasi, ya sesuatu yang sepertinya benar, tapi sebenarnya secara faktanya kebenaran, akurasi dari konten itu salah. Ya, jadi salah satu kriteria hasil yang ideal itu salah satu yang penting adalah akurasi kebenaran konten. Kemudian yang berikutnya adalah relevan dengan prompt. Jadi kalau promptnya perintah, permintaan atau pertanyaan tentang apa, itu jawabannya ya
yang relevan ya, tidak melebar, kemudian atau beralih topik. Kemudian juga hasilnya, hasil dari keluaran dari prompt tersebut itu idealnya adalah lengkap, artinya mencakup semua aspek dari prompt. Artinya kalau menanyakan atau memerintahkan sesuatu atau meminta sesuatu itu yang ditampilkan ya sesuatu yang lengkap sesuai dengan permintaannya. Kemudian dari sisi bahasanya sendiri, bahasanya adalah bahasa yang alami. Ya, jadi disesuaikan dengan promptnya. Kalau memintanya misalkan bahasa formal, bahasa akademik, bahasa informal, bahasa gaul, atau juga mungkin bahasa-bahasa mintanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia seperti itu. Ya kita mengenal apa yang disebut generative AI. Ya LLM itu adalah salah satu jenis model atau bentuk generative AI yang populer di mana fokusnya adalah terutama fokusnya adalah teks dan ini merupakan salah satu generative AI yang penting. Ya, LLM secara garis besar bisa dibagi menjadi dua tahap yaitu pre-training dan post-training. Pre-training kita sudah membahas ya di bahasan di pertemuan sebelumnya di mana pada pre-training itu LLM dilatih menggunakan korpus besar ya korpus besar yang monolingual secara self-supervised. Apa yang disebut dengan self-supervised nanti akan dibahas di slide slide berikutnya. Ya, jadi pre-training itu dilatih dengan korpus yang besar, self-supervised untuk memahami struktur bahasa, statistik co-occurrence kata, relasi semantik dan sintaksis umum. Secara umumnya adalah seperti itu ya. Jadi ini adalah yang utama itu. Kemudian post training di mana utamanya isinya adalah fine tuning atau juga instruction tuning, kemudian RLHF dan lain-lain bertujuan untuk menyesuaikan model dengan perilaku yang diinginkan seperti memahami perintah manusia. Ya, jadi manusia user itu meminta melakukan atau membuat mengisi submit prompt itu bagaimana itu kemudian disesuaikan dengan itu juga tentunya yang sangat penting ini seperti tadi kriteria respon yang ideal adalah hasilnya itu adalah akurat sesuai dengan fakta kemudian juga bukan hanya itu tapi gaya komunikasi dan juga keamanan kalau kita me, melihat untuk ini ya apa garis besarnya yang empat tadi ya yang output ideal dari sebuah LLM antara lain ada empat tadi ya satu dua tiga empat ya maka kalau kita menggunakan pre-training pada prinsipnya yang terpenuhi dengan baik adalah hanya ini saja yaitu bahasa alami ya jadi kalau misalkan kita melakukan prompting kita meminta ke LLM yang hanya di training misalkan atau kita menggunakan sebuah model pre-training kita coba ya pre-training yang baik pre-training yang meskipun menggunakan data yang cukup besar ini terutama adalah keluarannya itu adalah yang bahasanya itu bagus ya alami. Tetapi untuk akurasi kebenaran data untuk relevansi dengan promnya kemudian untuk hasil dari prompt tersebut dari sisi kelengkapannya tiga ini belum cukup terpenuhi kalau kita hanya mengandalkan atau menggunakan pre-training. Ya oleh karena itu kita butuh post training seperti misalkan LLHF di sini, kemudian butuh alignment ya yaitu um,
untuk fokus pada prompt yang spesifik, kemudian juga pelatihan tambahan ya, atau prompting yang eksplisit. Ya, jadi di sini ada seperti kita diisi tadi, ada utamanya adalah fine tuning, kemudian dengan preferensi dengan manusia, yaitu di sini. Kemudian ada juga tambahnya prompting. Ya, tadi kita sudah lihat ya bahwa language model itu sebagai multitask model atau multitask assistant. Ya, kemudian kita berpikir atau kita ingin melihat bagaimana yang kalau pre-training ini adalah utamanya adalah ini. Ya, jadi tadi 4 kriteria tadi ya salah satu kriterianya yaitu bisa memprediksi kata berikutnya sehingga nanti dihasilkan um, hasil salah satu yang utamanya adalah yang fluent ya. Kemudian bagaimana dari language model seperti itu kemudian menjadi multitask model, multitask assistant ya, yang antara lain mempunyai kriteria 4 kriteria tadi. Termasuk salah satunya adalah yang sangat penting tadi adalah keakuratan atau kebenaran data. Ya, kita sebelum masuk ke post training, kita akan mereview pre-training terlebih dahulu. Kita sudah mempelajari pre-training. Pre-training dalam konteks LLM di sini, ya, atau LLM, ya LLM itu kan singkatan dari Large Language Model. Untuk mengingatkan lagi bahwa LLM itu adalah language model. Ya, jadi pre-trainingnya biasanya tidak semuanya menggunakan language modeling. Language model kita tahu bahwa memprediksi satu kata berikutnya yang standarnya seperti itu. Ya, language model itu sendiri merupakan sebuah contoh atau sebuah jenis dari SSL, Self Supervised Learning. Apa itu SSL atau Self Supervised Learning? Self Supervised Learning adalah pendekatan learning, machine learning, di mana model belajar dari data tanpa label yang eksplisit. Ya, jadi tidak eksplisit bahwa ada labelnya yang itu label yang biasanya dibuat oleh manusia. Ya, dengan menciptakan tugas pembelajaran sendiri, artinya labelnya implisit seperti kita ketahui dengan pemodelan bahasa yang memprediksi satu kata berikutnya, seperti contohnya ini, language model merupakan titik-titik. Nah, itu kan yang berikutnya itu tidak eksplisit ada, tapi sebenarnya secara implisit di sini kata berikutnya itu adalah ini adalah labelnya. Ya, SSL atau self-supervised learning itu sangat penting dalam pengembangan model seperti LLM. Tapi bukan hanya untuk teks seperti LLM ya, tapi juga untuk visual, untuk yang lain-lain. Karena memungkinkan model belajar dari jumlah data yang sangat besar. Ini adalah kata kuncinya, bahwa model bisa belajar dalam data yang sangat besar karena tidak perlu pelabelan secara manual. Ya, di mana pelabelan sangat manual itu sesuatu yang mahal, dan itu SSL itu bukan hanya untuk teks tapi untuk modal-modal yang lain seperti image ya. Contoh SSL untuk LLM itu adalah apa yang disebut dengan autoregressive language model yang kita kenal sekarang, yaitu menebak satu kata berikutnya. Autoregressive itu artinya menebak satu kata berikutnya secara otomatis ya. Jadi satu kata berikutnya itu adalah autoregressive, disingkat AR atau visual LM. Kemudian kita kenal juga adalah language model. Seperti halnya yang pertama, kalau di sini tidak menebak satu kata berikutnya tapi mask. Kemudian ada juga permutation, denoising, span, dan next sentence prediction. Kita bahas secara singkat masing-masing. Ya, autoregressive itu yang tadi
satu kata berikutnya, kucing itu duduk di atas titik-titik meja. Kalau mas, itu seperti halnya yang digunakan oleh bird, ya model pre-training bird, itu seperti misalkan kucing itu, yang itu kan kucing itu duduk di atas meja, kucing itu duduk di atas meja. Ya targetnya di sini adalah menebak yang ditutupin di sini, yaitu harusnya duduk. Ya. Kemudian berikutnya adalah permutasi. Permutasi itu adalah ada urutannya itu diubah-ubah. Ya. Meskipun masih otoregresif, ya, tapi di sini urutannya bisa berubah-ubah dan bisa juga dari kedua arah, dari kanan dan dari kiri. Contohnya adalah meja di duduk atas itu kucing. Jadi ini dibolak-balik. Gitu. Jadi memprediksi token X berdasarkan permutasi tersebut. Jadi di sini bolak-balik ya. Di sini kan kita lihat kucing itu duduk di atas meja. Kucing itu duduk di atas meja. Jadi di sini ada permutasi. Kemudian denoising atau dirusak. Ya. Jadi kalau dirusak itu hampir seperti ditutupin, hanya di sini yang dirusak itu bisa aja seperti ini misalkan harusnya kucing itu duduk di atas meja, itu yang dirusak adalah itu dan di atas. Jadi ada di juga atas, ya, bukan hanya satu kata tapi bisa lebih dari satu kata di sini. Cuma titik-titik itu disuruh nebak, ternyata di sini dua kata. Kemudian yang berikutnya SSL untuk teks itu misalkan contohnya apa yang disebut dengan mengisi atau span corruption. Jadi di sini ada span atau beberapa urutan kata yang uh, dikosongin ya seperti ini kucing itu dikosongin di sini. Uh, yang dikosongin di sini itu sebenarnya aslinya adalah duduk di atas. Jadi di sini ada tiga span urutan kata duduk, di dan atas ada tiga kata. Kemudian ada next sentence prediction yang dimana di sini terutama digunakan untuk versi awal ya. Nah, meskipun sekarang udah lebih jarang menggunakan next sentence prediction. Jadi misalkan ada kalimat pertama kucing itu sedang tidur titik, kemudian disuruh memprediksi atau di sini ada um, ia baru saja makan. Ini apakah kata berikut atau tidak gitu ya. Jadi diminta menebak apakah ini layak sebagai kata berikutnya. Itu adalah contoh-contoh self-supervised learning untuk teks, ya. Di mana sekali lagi self-supervised learning itu adalah satu jenis learning yang sangat penting untuk pre-training, bukan hanya untuk teks. Ya, kemudian kita lihat di sini, kita sudah mempelajari pre-training language model, yaitu pre-training yang dilakukan dengan task atau tugas language model. Ini apa saja hal-hal yang dipelajari? Ini ada sesuatu yang relatif sederhana, yaitu seperti misalkan Stanford University berlokasi di titik-titik California, atau sintaks. I put titik-titik fog. Jadi sini fog, the fog itu kan itu sesuai dengan sintaks. Kalau di sini adalah jenis katanya biasanya apa? Kalau antara apa di sini um, predikat atau kata kerja dengan di sini ininya apa ada kata benda sebagai objeknya. Ya, dan lain-lain ada co-reference. Di sini co-reference kemana? Ke woman, ke street, atau kemana? Kemudian leksikal semantik topik, lihat topiknya. Kalau pergi ke pantai, itu untuk melihat fish, turtle, dan lain-lain yang sesuai. Ini adalah sejenisnya. Kemudian sentimen, ya kalau ini ada sebuah opini, ya kemudian di sini the movie was ini positif atau negatif, misalkan itu. Kemudian reasoning atau penalaran, ya di mana di sini ada ada kalimat-kalimat yang kemudian diminta penalarannya. Kemudian ada juga matematika atau misalkan sequence, Fibonacci sequence. Ya. Ya, dari slide sebelumnya kita lihat ya bahwa pre-training itu sebenarnya memang sangat ampuh ya. Jadi bisa
Dia bisa macam-macam, bisa dari sintaks, bisa dari leksikal topik tadi, ada bisa matematik dan lain-lain. Namun, kalau hanya dari pre-training saja, bisa menghasilkan tingkat halusinasi yang tinggi. Ya, jadi, kalau kita misalkan katakanlah membuat model untuk seperti LLM, itu language model itu udah ampuh sebenarnya, tapi itu bisa menghasilkan halusinasi. Halusinasi itu adalah tadi seperti yang di kriteria output, yaitu halusinasi itu adalah hasilnya atau teks yang dihasilkan itu tidak akurat sesuai dengan fakta. Ada paling tidak dua hal, ya karena mengapa pre-training menghasilkan tingkat halusinasi yang tinggi, bisa menghasilkan tingkat halusinasi yang tinggi. Karena mungkin data yang digunakan itu cukup banyak kemungkinan yang tidak valid sebenarnya, karena kan semua-semua diambil ya. Namun meskipun datanya kebanyakan valid, itu juga ada satu poin lagi ya, yang perlu kita lihat bahwa language model itu fokusnya adalah memprediksi probabilitas kemunculan temuan berikutnya. Jadi tidak memvalidasi kebenaran. Ini adalah kalau kita menggunakan pre-training saja dari sisi akurasi atau kebenaran fakta. Namun juga nanti ada beberapa yang lain yang dari empat tadi ya, empat kriteria ideal yang eh, belum bisa terpenuhi dengan baik kalau kita menggunakan pre-training saja. Oleh karena itu nanti kita akan berikutnya kita akan membahas untuk post training. Nah, kemudian kita post training. Ya, post training itu ya secara salah satu seginya bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu dari berdasarkan siapa yang melakukan. Ya, kalau seperti misalkan kita menggunakan LLM seperti ChatGPT, ya artinya waktu kita nerima itu udah di-develop oleh developer. Apa saja yang di-develop oleh developer itu adalah em, dua diantaranya adalah fine tuning, khususnya fine tuning kemudian berkaitan dengan apa yang disebut dengan fine tuning instruction. Fine tuning instruction atau fine tuning berkaitan dengan perintah. Ya. Jadi ada fine tuning yang dilakukan oleh uh, apa, developer, tapi juga dilakukan oleh user. Nanti akan kita lihat. Kita konsentrasinya adalah di sini ya. Kemudian yang berikutnya post training yang penting itu adalah bagaimana mengoptimalkan penyelarasan atau alignment dengan preferensi manusia. Ya, dengan preferensi manusia itu bisa dari berbagai sudut pandang ya, dari sisi kebenarannya, kebenaran faktanya, dari sisi bahasanya, bahasa itu juga dari sisi misalkan ada bias, misalkan gitu ya, mengurangi bias, ya, dan lain-lain. Ini antara lain optimasi itu antara lain yang sebagai pionirnya adalah dengan LLHF ya, reinforcement learning human feedback. Jadi kita udah belajar reinforcement learning di mana di sini reinforcement learning di LLM ini menggunakan human sebagai feedbacknya. Nanti kita lihat akan ini pada prinsipnya adalah salah satu pendekatan atau eh, teknik ya untuk mengoptimalkan menyelaraskan atau alignment dengan manusia. Oleh karena itu menggunakan ini feedbacknya adalah feedback manusia menggunakan reinforcement learning. Kemudian jenis yang kedua, kalau dilihat dari sudut pandang secara fungsional, yaitu berdasarkan siapa yang melakukan, yaitu adalah yang dilakukan oleh user, yaitu adalah fine tuning dan prompting. Kita berikutnya adalah fine tuning, khususnya instruction fine tuning. Ini kita lihat bahwa language model itu tidak
membimbing ya, atau tidak sesuai dengan em, tidak selaras, tidak sesuai dengan atau selaras dengan apa yang dimau, dari prompt dimaui, diminta, em, ya diminta oleh user, seperti misalkan ini, terangkan. Ini kan disuruh nerangkan kan, artinya di sini harusnya penjelasan, ya, keterangan, ya. Jadi di sini jelaskan, ini adalah penjelasan harusnya. Jelaskan titik-titik-titik, harusnya penjelasan. Tapi di sini kita lihat jelaskan. Di sini yang dilakukan oleh pre-training, pre-training yang besar ini ya, GPT-3, suatu yang model yang besar dengan data yang besar, itu menjawabnya disuruh nerangkan, tapi di sini um, outputnya, respon dari prompt itu adalah juga jelaskan dulu, jelaskan, kemudian jelaskan ya. Jadi misalkan di sini disuruh menjelaskan bagaimana um, pendaratan di bulan kepada seorang anak berusia 6 tahun dalam kalimat-kalimat yang ringkas, yang sedikit. Nah, di sini disuruh jelaskan dulu gravitasi, jelaskan dulu teori relativitas dalam few sentences, jelaskan Big Bang teori, jelaskan evolusi. Jadi bukan penjelasan ini ya. Nah ini language model itu tidak align, tidak selaras dengan kemauan, intent ya, dari user. Usernya disuruh diminta menjelaskan, tapi language model, ini language model yang besar ya, GPT-3, itu tidak selaras, malah dia juga tidak menjelaskan, malah dia meminta kita untuk menjelaskan dulu. Nah, kalau misalnya yang permintaan seperti tadi penjelasan, kalau manusia ya, kita disuruh jelaskan ya kita jelaskan sebuah roket raksasa bla 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 dalam ini yang, nah ini adalah penjelasan sesuai dengan perintah penjelasan dan sesuai dengan topiknya. Oleh karena itu, karena language model itu tidak selaras dengan kebutuhan atau dengan kemauan, permintaan user, oleh karena itu perlu fine tuning, ya. Fine tuning sebagai bagian dari tadi post processing. Di sini ada paradigma pre-training dan fine tuning. Ya, kita tahu ini langkah pertama, yaitu pre-training. Langkah kedua, ini untuk yang sama ya, untuk model yang sama. Langkah pertama dilakukan pre-training. Pre-training itu biasanya dengan task language model. Ya. Kemudian dilakukan step kedua adalah fine tuning. Fine tuning itu adalah juga training. Ya, training untuk task kita. Ya, task kita itu di sini misalkan analisis sentimen. Ya, kemudian kita lihat, kita udah tahu ya bahwa pre-training itu menggunakan language model atas bahasa yang atau data yang besar, teks yang besar, yaitu tadi kita waktu membahas self supervised learning, dan mempelajari hal-hal yang sifatnya umum ya. Jadi karena datanya adalah data secara umum besar dan beragam, ya, apa, mempelajari tasnya itu adalah language model. Language modelnya bisa macam-macam ya. Tadi ada contoh SSL, tadi ada atau regresif, ada mask dan lain-lain. Ya, ini sebagai tambahan di sini LLM itu adalah text generation, text generator. Oleh karena itu
biasanya yang dipakai adalah decoder biasanya ya. Ya jadi seperti ChatGPT, DeepSeek, Gemini itu adalah bagian decoder dari transformer atau bisa juga LSTM atau apa. Biasanya kalau yang sekarang adalah transformer. Ya, jadi di sini adalah menebak kata berikutnya, contohnya. Nah, kemudian langkah kedua untuk model yang sama dilakukan fine tuning, di mana di sini untuk uh, tas kita, sebuah tas, di mana datanya tidak banyak. Ya, kemudian diadaptasi model yang sudah dilatih dengan pre-training ini, dilatih ulang dengan tas kita. Ya, dengan data yang relatif lebih sedikit, jauh lebih sedikit. Dan artinya diadaptasi untuk tas kita. Kemudian kita lakukan untuk dalam rangka post training untuk LLM itu fine tuning itu di scaling up. Ya, scaling up itu artinya yang tadinya tasnya cuma satu, ini tasnya banyak. Bukan hanya not many, tapi notnya dihilangkan jadi many. Ya, jadi ini sama dilakukan pre-training, tapi kemudian fine tuningnya itu dilakukan untuk banyak tas, untuk banyak label. Jadi tasnya banyak, bukan hanya analisis sentimen saja, misalkan tadi contohnya analisis sentimen dan tas NLP yang lain. Ya, ada summarization, ada quick answering, ada yang lain-lain. Nah, kemudian juga artinya menggunakan data yang banyak. Ya, dalam konteks pengembangan LLM ya, seperti DeepSeek, OpenAI, atau Google dan yang lain-lain, yang barusan kita bahas yaitu scaling up. Benching itu dilakukan oleh developer. Ya, jadi waktu kita menggunakan misalkan ChatGPT, ya ChatGPT kita itu di samping udah dilakukan pre-training menggunakan data language model yang sangat besar, juga eh, sudah dilakukan fine tuning menggunakan banyak tas. Dan sekaligus fine tuning itu mencakup instruction fine tuning. Apa yang disebut dengan instruction fine tuning? Ya kita akan bahas di berikutnya. Seperti namanya, instruction adalah perintah. Jadi fine tuning yang melatih juga perintah. Ya, jadi di sini tadi kita lihat, saya back dulu. Ini kan perintah. Tapi di sini GPT-3 itu tidak melakukan perintah. Oleh karena itu dilakukan uh, ini ya Pak, instruction fine tuning itu dengan perintah-perintah. Please answer bla 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 bla. Uh, dia ini yang biru ya, ini jadi satu kesatuan. Supervised learning. What is the boiling point of nitrogen? Please answer the following question. What is the boiling point of nitrogen? Jadi di sini jawabnya segini. Kemudian perintah answer the following question. Arbitrary jawabnya adalah ini. Dan banyak lagi datanya, banyak lagi tasnya. Kemudian kalau kita lihat, kalau kita coba, misalkan kita evaluasi menggunakan tas yang belum pernah digunakan untuk fine tuning ini, maka untuk unseen task, yaitu tas yang belum pernah digunakan, seperti misalkan give the rational, ya, seperti pertanyaan ini kan Jeffrey Hinton bla 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 give the rational. Nah, ini memberikan jawaban atas pertanyaan ini, ya. Seperti itu ya. Kemudian tadi fine tuning. Ya, fine tuning itu dilakukan setelah pre-training. Ya, fine tuning itu dilakukan untuk data yang relatif sedikit dibandingkan dengan pre-training. Ya, fine tuning sendiri itu gabung biasanya dengan instruction fine tuning. Maaf. Ya, kemudian karena tasnya besar, datanya besar, di mana tasnya itu ada misalkan untuk dataset supernatural instructions ini mengandung tasnya atau pekerjaannya itu 1.600. Satu translation,
2 question answering, 3 sentiment analysis, 4 question generation, 5, 6, 7, 8 sampai 1.600 task. Kemudian dari 1.600 task ini datanya ada banyak, ada 3 juta lebih yang berupa classification, sequence stacking, rewriting, translation, question answering, seperti ini ya. Sehingga di sini dikatakan seperti seolah-olah instruction fine tuning tadi yang merupakan fine tuning yang itu udah dimodifikasi dengan instruction, kemudian menjadi pre-training, seperti pre-training lanjutan gitu ya. Jadi yang sebenarnya dia instruction fine tuning atau tepatnya instruction fine tuning itu seperti pre-training. Jadi seperti instruction pre-training. Ya, kemudian juga ada pertanyaan bagaimana kita mengevaluasi model seperti itu. Mengevaluasi model itu dengan benchmark ya. Ada satu benchmark untuk language model multitask. Ada tasknya macam-macam. Jadi adalah multitask language understanding. Bagaimana memahami bahasa. Memahami bahasa itu dengan beberapa task, beberapa tugas. Tugasnya adalah misalkan ini adalah contoh-contoh untuk aljabar, ya teks ya, multiple choice, anatomi, astronomi, bisnis ethics dan lain-lain ada macam-macam bidangnya. Ya, ini adalah benchmark yang ada 57 pengetahuan yang berbeda-beda untuk pekerjaan pengetahuan yang berbeda. Contohnya astronomi ya seperti ini. Apakah benar untuk tipe apa ini satu atau LA supernova ini adalah A, B, C, D. Bisa jawab biologi SMA dan seterusnya. Ini berkaitan dengan MMLU tadi yaitu benchmark multitask language understanding. Itu untuk model-modelnya ternyata semakin lama semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus ya. Jadi perkembangannya itu yang pengembangan yang cepat, mengesankan untuk benchmark yang menantang, yaitu apa yang pengetahuan-pengetahuan seperti contohnya barusan ini yang selesai sebelumnya tadi. Kemudian juga ada benchmark-benchmark yang lain. Ya, kita masih membahas di sini tentang bagaimana mengevaluasi. Ya, mengevaluasinya menggunakan benchmark dengan ini tadi barisan MMLU yaitu ini apa Massive Multitask Language Understanding, juga dengan Big Bench atau juga yang lain-lain. Ya, ada benchmark untuk mengukur LLM karena LLM itu adalah multitask, sehingga di sini adalah juga multitask ininya multitask language model, maka di sini adalah juga multitask untuk mengevaluasi. Jadi seperti tugas-tugasnya banyak ininya untuk evaluasinya. Kita lihat barusan kita membahas tentang instruction fine tuning. Fine tuning untuk perintah. Jadi supaya align bahwa atau selaras bahwa kalau prompt itu adalah perintah, maka respon dari LLM itu adalah sesuai perintahnya, jelaskan misalkan promptnya. Maka responnya juga adalah penjelasan, seperti itu ya. Buatlah daftar, ya responnya adalah daftar, misalkan contoh sederhananya seperti itu. Nah, kita lihat di sini, misalkan ada sebuah LLM. Kebetulan di sini LLM-nya encoder-decoder, tapi nggak masalah ya, bahkan decoder aja, encoder-decoder. Misalkan T5 ya, yang di pre-train menggunakan span corruption yang seperti tadi kita lihat SSL itu untuk dalam konteks LLM salah satunya adalah span corruption ya, span corruption task-nya. Ya, di sini adalah di mana
Untuk T5 yang flan itu adalah flan namanya. Kalau flan itu adalah udah di fine tune dengan instruction fine tuning. Ya, ingat lagi seperti tadi disampaikan bahwa fine tuning yang di sini jadi seperti instruction pre-training, yaitu sekaligus saya backup dulu supaya ingat ya. Ya, sekaligus ini fine tuning untuk tugas itu bisa sekaligus bagus untuk tugas question answering misalkan, sekaligus mencakup instructionnya. Instruction itu supaya selaras dengan perintah ini. Kalau perintahnya ini, jelaskan, jawabannya adalah penjelasan. Buatlah ini, buatlah misalkan daftar, keluarnya daftar. Buatlah code, keluarnya code. Seperti itu. Buatlah latex, latex source, itu keluarnya latex source. Atau Python code, keluarnya Python code. Ya, seperti itu. Kita bandingkan antara yang tidak dilakukan fine tuning, dalam hal ini tentunya adalah instruction fine tuning atau instruction tadi pre-training, ya seperti pre-training lanjutan. Kita lihat di sini untuk T5 yang semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar di sini. Kemudian ada dua versi yang di sini di pre-training tidak dilakukan instruction fine tuning, ini yang dilakukan. Ya, di sini ini adalah ini ya, relatif terhadap Big Bench dan MMLU, yaitu benchmark untuk mengevaluasi data-data dan tas untuk mengevaluasi. Minus itu artinya lebih jelek ya daripada ini apa standar atau rata-ratanya ini. Lebih jeleknya, tapi kalau setelah melakukan instruction fine tuning itu jadi naik. Lebih jeleknya itu minusnya jadi lebih sedikit, artinya naik, kenaikan plus 6,1. Kemudian kalau lebih besar lagi model T5-nya dibandingkan antara yang standar tanpa instruction fine tuning dengan yang instruction fine tuning, ini adalah lebih instruction fine tuningnya pengaruhnya besar, bisa plus 11,6. Ini yang besar, ini plus yang ada instruction fine tuningnya yaitu yang flan. Ini juga besar, apalagi yang di sini untuk model T5 yang besar, paling besar di sini, ini yang tidak instruction fine tuning masih minus. Ya, kemudian yang flan udah jauh lebih tinggi. Ya. Jadi di sini kesimpulannya juga pikir model dari atas ke bawah semakin besar modelnya, itu semakin besar juga deltanya, selisihnya. Menjadi advantage atau keuntungan dari kalau melakukan instruction fine tuning. Ya, instruction fine tuning itu sekali lagi dicontohkan dari yang T5 tadi ya. Seperti contohnya di sini, contohnya adalah inputnya atau promptnya. Ini adalah pertanyaannya. Kemudian sebelum dilakukan instruction fine tuning ini tidak menjawab pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Misalkan di sini optionnya A, B, C yang jelas saja dalam kita melihat ya. Optionnya pilihannya adalah A, B, C. Ini tidak menjawab. Ya. Kemudian kalau sudah dilakukan instruction fine tuning itu menjawab, jadi answernya C dan menjawabnya dengan benar di sini. Ya, di sini memperlihatkan bahwa instruction fine tuning khususnya untuk kasus T5 yaitu versi yang sudah dilakukan instruction fine tuning itu jauh lebih bagus, sangat membantu. Jadi instruction fine tuning yang sekaligus dia untuk melatih instruksi atau perintah, sekaligus dia melatih tasnya. Jadi fine tuning itu sekaligus antara tas ya ada pekerjaannya sekaligus dengan melatih supaya bisa memahami perintah. Ya, di mana
Untuk LLM, LLM itu banyak dilakukan juga fine tuning seperti itu untuk banyak sekali task. Ini instruction fine tuning itu satu yang sederhana, satu konsep yang langsung sederhana, yaitu dia hmm, apa mengeneralis yang tas-tas yang belum terlihat. Jadi meskipun tasnya ada 1.600, kemudian ada juga tas-tas yang lain sebenarnya belum dilakukan fine tuning kan, tapi meskipun belum dilakukan unseen gitu ya di waktu developing itu bisa gitu generalize. Ini sisi positifnya. Sisi kekurangannya adalah untuk membangun dataset itu sesuatu yang ekspensif. Ya, kemudian juga mismatch antara linguist model objektif dengan human preference. Ya, nanti akan kita lihat bahwa meskipun ini udah ada instruction fine tuning dan fine tuning task, itu ada preferensi manusia yang lain, bukan hanya preferensi manusia itu bukan hanya perintah ya, menjelaskan eh, dan lain-lain, tapi ada juga preferensi yang lain gitu. Kita lihat, nah ini eh, bagaimana mengoptimalkan preferensi eh, manusia yang antara lain dengan RLHF, yaitu Reinforcement Learning Human Feedback. Dalam hal ini kita membicarakan hanya RLHF saja ya, meskipun RLHF itu sekarang mulai banyak ditinggalkan karena kurang atau terlalu kompleks ya. Tapi intinya adalah ini apa? Human Preference Optimization. Ya, ini ada kelemahan. Tadi kita sudah membahas tentang instruction fine tuning. Ya, instruction fine tuning itu ada kelemahan. Ya, salah satu kelemahannya adalah instruction fine tuning adalah dia mahal ya. Salah satu kelemahan yang jelas karena bagaimana mengumpulkan, membangun data-data yang berlabel ground truth. Ground truth itu adalah yang dilabelin secara manual atau semi manual untuk tas-tas yang 1.600 misalkan contohnya tadi. Tapi ada juga di samping kelemahan yang jelas ini, ada juga kelemahan-kelemahan lain yang sepertinya nggak begitu kelihatan ya, tapi ini sesuatu kelemahan yang penting ya. Seperti misalkan yang pertama di sini, ya tas yang open-ended seperti creative generation membuat cerita itu tidak ada jawaban yang benar. Jadi misalkan contohnya tas atau perintah prompt seperti ini, permintaan. Tuliskan sebuah cerita tentang anjing dan misalkan peliharaannya, seperti itu misalkan ya. Nah, kalau kita menggunakan fine tuning itu bagaimana? Fine tuning itu kan supervise ya. Artinya jawabannya seperti apa jawabannya? Itu kan nggak ada jawaban yang benar. Ya, jadi ada apa antara satu jawaban dengan jawaban yang lain, ya mungkin sama-sama diterima. Kemudian yang kedua, ya linguist model itu menghukum atau ya mempunyai penalti semua token yang salah level token ya. Kalau level token salah seperti misalkan di sini F harusnya fantasi tapi diganti dengan adventure atau harusnya show tapi diprediksi yang ini prediksi sebagai musikal, yaitu kalau salah itu ya salah aja, adanya salah benar gitu aja ya. Tapi sebenarnya antara kesalahan satu dengan kesalahan lain itu ada yang lebih berat atau juga lebih ringan. Ya, seperti contohnya misalkan ini. Kalau ini diganti adventure sebenarnya masih dekat-dekat lah gitu ya. Tapi kalau di sini diganti dengan musikal itu udah memang beda.
Jadi bukan hanya benar atau salah, tapi juga ada kesalahan yang memang benar fatal atau kesalahan ya bisa masih bisa lah sebenarnya ditolerir gitu. Jadi meskipun instruction fine tuning ada mismatch antara language model objektif dengan objektif atau tujuan dari language model dengan tujuan dari dengan bagaimana memuaskan preferensi dari manusia. Seperti contohnya di sini tadi, kalau contoh di sini adalah preferensi manusia, kalau ini masih mending nggak bisa diterima. Juga di sini preferensi manusia antara satu cerita dan cerita yang lain. Ya, kemudian bagaimana? Ya, kalau kita mencoba secara eksplisit untuk memuaskan preferensi dari manusia. Artinya, kalau kita menggunakan instruction fine tuning atau fine tuning secara umum itu kan itu menggunakan data ya. Maksudnya data yang dibuat labelnya oleh manusia. Tapi di sini bagaimana kalau kita menggunakan manusia langsung dalam proses pengembangan cycle, proses pengembangan LLM yang khususnya di sini adalah dalam post training. Ya, jadi artinya bagaimana kita mengoptimalkan preferensi manusia. Ya, seperti misalkan katakanlah, misalkan kita melatih sebuah LLM untuk task, misalkan summarization. Ya, ini contohnya summarization. Ya, di mana summarization itu kan antara antara ringkasan satu dengan ringkasan yang lain. Ya, mungkin ada yang oh ini benar tapi kurang, ini benar juga tapi lebih bagus gitu ya. Ya, jadi di sini misalkan ada sampel dari language model S, ini S sentence dari summary-nya, S summary. Summary pertama, summary kedua, ini adalah output dari language model. Ya, kemudian kita bayangkan, misalkan kita akan mendapatkan preference dari manusia, dari user, yaitu artinya human manusia memberikan reward, ya, memberikan uh, pilihan mana yang lebih disukai dan mana yang kurang disukai. Seperti misalkan contohnya di sini, hmm, misalkan contohnya di sini ya, sebentar. Misalkan di sini adalah aslinya, kemudian di sini adalah summary 1 dan summary 2. Ya, maaf sebentar. Ini rekamannya. Ya, maaf tadi ada permasalahan. Ya, ini adalah ininya apa um, aslinya. Kemudian ini adalah ringkasan pertama, ringkasan kedua. Nah, ini orang diminta untuk menilai, misalkan, ya ini nilainya besar 8, ini nilainya adalah 1,2. Ya, kemudian dengan adanya seperti ini adalah prediksi pertama atau keluaran kedua, ini besar. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam model, artinya di bobotnya itu nanti diberi reward untuk yang ke sini itu ya. Ya, kita lihat untuk level yang besarnya. Ya, di sini kita ini adalah gambar dari ChatGPT ya, yang awal-awal saya ada di blognya ChatGPT. Ada di sini ada step 1, step 2, step 3. Ya, di kita lihat di sini utamanya kita akan melihat fokusnya adalah untuk human preference. Yang dalam hal ini adalah human preference itu optimisasi human preference itu dengan RLHF.
reinforcement learning dengan human feedback. Step pertama sebenarnya masih instruction tuning ya, di mana di sini dikumpulkan data yang besar, yang banyak, macam-macam tasnya, dilabelin. Kemudian ini adalah fine tuning dengan supervised learning. Ini ingat, ini adalah supervised learning ya, yang dilakukan oleh developer ya. Fine tuning bisa dilakukan juga oleh user, tapi dalam ini adalah multi task, jadi fine tuningnya sangat banyak. Ini salah satunya digambarkan seperti ini. Ini adalah masih instruction tuning. Kemudian step 2 dan 3 ini adalah bagaimana memaksimalkan reward. Memaksimalkan reward artinya reward dari user, dari manusia yang sesuai dengan human preference. Jadi kalau sesuai dengan human preference maka dimaksimalkan atau waktu pelatihannya, proses pelatihannya itu bobot-bobotnya dicondongkan atau dicenderungkan seperti hasil yang dipilih oleh manusia. Kita beri contoh, misalkan output dari user itu ada, bukan user, output dari model itu adalah A, B, C, D. Ada 4. Kita minta untuk menghasilkan 4 keluaran ya. Jadi dengan prompt seperti ini, explain the moon landing to 6 year old, yaitu diminta menghasilkan ini, hasilkan lagi, dihasilkan lagi ini, atau ini apa, ada misalkan probabilitasnya yang paling besar A, B, C, D. Ya. Kemudian manusia di sini dalam proses developer ya, jadi bagian dari developer itu membuat ranking ya, keluaran dari A, B, C, D mana yang dianggap paling bagus. Oh ternyata meskipun dari model yang dianggap paling bagus A, oh di sini enggak, kalau menurut saya itu yang paling bagus adalah D. Jadi di sini human preference itu hanya meranking aja, mengurutkan mana yang dianggap lebih baik, mana yang kurang baik. Dalam hal ini adalah D yang paling baik, C, kemudian A dan B itu dianggap sama. Meskipun di sini misalnya ada 4, yang paling baik itu adalah A menurut model, B nomor 2, dan seterusnya. Ini di human preference-nya gimana. Kemudian data ini digunakan untuk mentrain lagi menggunakan reward model ya, seperti itu ya. Kemudian jadi di sini ada istilahnya reward model. Reward model itu adalah proses, bisa ada proses ini apa, proses task NLP juga di sini. Model reward ini adalah task NLP. Dan task NLP yaitu kalau inputannya ini, outputannya adalah ini. Inputannya seperti ini, outputannya adalah seperti ini. Nah itu kan supervised learning kan ya. Outputnya ini, inputnya seperti ini. Jadi kalau nanti model menghasilkan output atau prompt dan outputnya seperti ini, ya pasangan prompt dan outputnya seperti ini, maka humannya ini adalah. Jadi reward model itu artinya adalah model learning yang data trainingnya itu adalah pelabelan seperti ini. Artinya ini adalah inputnya dan ini adalah dilabelin, untuk labelin jadi bikin data training. Data training di sini yang melibatkan pelabelan ini kemudian ini lagi apa, dibuat model. Jadi ini seperti task NLP, tidak langsung manusia terus yang memberi urutan gini preference, tapi dibuat lewat model. Nah, ketiga adalah bagaimana kalau ada prompt baru, ya ada prompt baru, misalkan write a story about frogs, ya di sini menggunakan reward model. Reward model itu adalah ini yang udah dilatih tadi menggunakan ini inputnya. Ya seperti itu ya, menggunakan reward model.
kemudian diperbaiki. Ya, reinforcement learning menggunakan atau merupakan salah satu pelopor yang digunakan untuk optimisasi human preference. Ya. Reinforcement learning kita udah pelajari di mata kuliah machine learning ya, di mana di sini ada reward dan punishment ya dari atas atas reaksi lingkungannya. Ya biasanya untuk game di situ. Dan bagaimana kita memodelkan human preference? Ya, kita memodelkan human preference seperti tadi. Permasalahan pertama adalah kalau kita menggunakan human dalam loop itu adalah dalam proses pembangunan model itu selalu ekspensif, selalu mahal. Oleh karena itu kita membuat memodelkan, ya. Jadi tidak langsung menanyakan ke manusia, kita menanyakan ke manusia mungkin beribu-ribu kali, tapi yang lain-lain kalau ada keluaran dari model itu tidak langsung menanyakan ke manusia, tapi adalah membuat satu model khusus yang model itu adalah model learning untuk memodelkan ini apa preference manusia seperti yang tadi di sini ya memodelkan. Ya di sini jadi misalkan contohnya tadi. Kemudian yang kedua adalah human judgment to noisy. Jadi bukan hanya human itu tidak memberi angka-angka karena angka-angka itu suka tidak stabil. Kalau kita memberi angka menilai ini, kita sendiri mungkin antara sekarang dan di lain waktu bisa berbeda-beda. Demikian juga antara manusia satu dan lain. Oleh karena itu, hanya dengan perbandingan ini apa pasangan-pasangan lebih besar, lebih kecil gitu. Nah ini hasilnya kita lihat bahwa human itu di sini misalkan ini human, ya kemudian kita kalau model semakin besar kita menggunakan reward model, ini ternyata juga reward model yang semakin besar itu bisa untuk model size ya. Kemudian ini adalah RM reward model. Reward model yang besar ini semakin besar di sini. Ini modelnya. Kemudian ini reward modelnya. Nah ini bisa intinya adalah bisa mendekati human. Artinya reward model itu sangat penting. Ya di sini kita lihat ada reinforcement learning, instruction fine tuning. Ini hanya pre-training saja. Kalau pre-training saja, kita lihat modelnya semakin besar, ini cenderung juga memang semakin bagus dibandingkan dengan referensinya. Kemudian dikasih supervised learning, artinya fine tuning, itu semakin bagus, tapi masih di bawah sini. Kalau kita menggunakan human feedback, human preference itu jauh lebih bagus lagi. Ya, kemudian label-label itu didapat dari mana? Human preference, ya dari tenaga kerja yang kadang relatif murah, kemudian ada masih bias itu misalnya etnisnya kebanyakan di sini, ya kalau yang etnis kebangsaan ini masih jarang, jadi masih bias berdasarkan macam-macam hal. Ya, reinforcement learning human feedback itu merupakan hal yang bagus, yang penting, yang tadi akurasinya bisa membantu dan memperbaiki untuk yang fine tuning ya. Tapi itu kompleks ya. Kemudian juga ada bias-bias. Kemudian yang terakhir adalah prompting. Ya, prompting itu dilakukan oleh user. Ini ada namanya zero shot dan few shot dalam learningnya untuk konteks tertentu. Ini kita udah lihat bahwa tahun 2018 ada GPT dengan cukup besar di sini. Ya, di mana di sini trainingnya menggunakan seperti ini, yaitu di mask ini. Kemudian GPT-2 setahun kemudian itu lebih besar lagi,
dan di judul papernya adalah multitask. Jadi bisa multitask yang unsupervised ya. Unsupervised itu artinya zero shot, artinya belum pernah dilatih. Seperti contohnya misalkan gini, misalkan ada zero shot atau zero shot itu artinya adalah tidak ada dilatih sebelumnya, no examples, tidak ada latihan sebelumnya. Kemudian juga zero shot dalam hal ini maksudnya adalah tidak ada perubahan bobot atau gradien. Jadi sesuatu yang tidak berat ya, karena tidak mengubah bobot. Ya di sini contohnya adalah ada teksnya atau passage-nya Tom Brady titik-titik udah banyak gini ya. Jadi ada teksnya satu paragraf misalkan, kemudian pertanyaannya di mana Tom Brady lahir, kemudian dijawab. Ya, di mana ini belum pernah dilatih sebelumnya tanya jawab yang berkaitan dengan Tom Brady ini. Belum pernah ada di dalam latihan, di dalam pre-training, di dalam fine tuning, nggak ada sesuatu yang baru. Nah, kemudian di sini apa um, uh, oh ini contohnya adalah ini ya, Pak. Hmm, Oke, mungkin contohnya uh, contoh yang lain. Ini adalah contoh yang lain adalah untuk menebak. Jadi ada kucing tidak bisa masuk ke dalam topi karena dia terlalu besar. Dia itu maksudnya kucing atau topi. Nah, ini seperti itu contoh-contoh zero shot. Ya, zero shot itu terus berkembang. Ini zero shot salah satunya adalah karena data pre-trainingnya yang besar ya, sehingga kemampuannya untuk zero shot bisa. Kita lihat di sini, misalkan ada contohnya untuk data dan jenis data tertentu. Ini kita misalkan GPT-2. GPT-2 yang eh, relatif kecil, kemudian lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dibandingkan dengan state of the art, dibandingkan yang paling canggih untuk permasalahan ini ya. Ya, untuk permasalahan yang sama. Untuk permasalahan yang sama dengan yang dilakukan oleh GPT-2 yang menggunakan zero shot yang semakin besar. Kita lihat di sini untuk data lambda perplexity artinya semakin perplexity itu artinya angkanya semakin kecil semakin bagus. Kita lihat dengan model segini aja dengan zero shot itu sudah mengalahkan state of the art-nya, state of the art untuk tas tersebut. Ya kemudian yang berikutnya ini juga akurasi ini juga bisa mengalahkan di sini. Yang di bold ini adalah yang mengalahkan state of the art. Ini semuanya bisa mengalahkan. Artinya state of the art itu sesuatu yang potensial ya. Contoh yang lain adalah untuk zero shot itu adalah peringkasan. Di mana peringkasan itu contohnya misalnya ada kalimatnya atau artikelnya, kemudian di sini nah setelah ini adalah ringkasnya. Tolong di downgrade ini adalah ringkasannya. Kita lihat di sini bahwa menggunakan GPT-2 ini udah lumayan bagus meskipun harus bagus sih sebenarnya. Nah, kemudian GPT ini adalah menggunakan few shot. Few shot itu seperti zero shot, tapi di sini ada beberapa contoh. Ya, di sini ada learning yang dalam konteksnya. Jadi di sini kalau inputnya seperti ini, atau kita tulis seperti ini, tulis seperti ini, tulis seperti ini, terus. Nah, kemudian disuruh nebak kalau ini apa, kanan kanannya apa. Kemudian juga ini. Ini dalam hal ini adalah untuk penerjemahan ya. Jadi dikasih contoh ini aja, ini contoh view. Jadi view shot ini adalah view, hanya view aja. Disuruh belajar dari view examples, ya view example yang belum pernah dilihat di training dan tidak update bobot. Nah kita lihat dengan zero shot
Ini kemampuannya di sini. Kemudian dengan one shot itu udah naik. Kemudian kalau few shot ini udah dekat dengan yang di fine tune. Jadi artinya zero shot apalagi few shot itu potensial ya. Meskipun ini untuk tas-tas ya, untuk ada tas itu adalah seperti misalkan seperti ini bolak-balik hurufnya atau di random insertionnya dikasih sisipan-sisipan atau di ini apa kalau ini dibalik ya kalau ini diacak ya ya ternyata ada juga untuk model yang semakin besar itu semakin bagus seperti contohnya yang ini random insertion tapi juga ada sebenarnya yang ya nggak naik-naik di sini ya yang reverse word ya artinya agak lumayan potensial artinya few short itu tapi masih tidak bisa banyak mengandalkan banget itu ya. Ini adalah contoh view shot ya bahwa terjemahkan kalau ini jadi ini jadi ini, kalau ini jadi apa gitu loh. Ya. Jadi di sini adalah view shot atau zero shot prompting itu tidak eh, mengubah gradient atau mengubah bobot. Tapi kalau yang traditional fine tuning itu adalah misalnya seperti ini di dalam fine tuning itu diubah bobotnya. Kemudian untuk prompting yang membutuhkan atau yang cukup kompleks seperti misalkan contohnya ini itu perlu ada yang namanya COT, chain of thought, ya rantai pemikiran itu seperti halnya kalau kita ujian itu step by step, disuruh step by step ya, di mana seperti misalkan contohnya ini adalah inputnya seperti ini untuk standar promptingnya. Kalau pertanyaan seperti ini kemudian dikasih contoh jawabannya adalah segini, pertanyaan segini jawabnya apa, salah. Ini untuk pertanyaan yang sama, query-nya apa questionnya sama, ya. Kemudian question contohnya sama, jawabannya sama 11. Kemudian pertanyaan untuk yang disuruh jawab sama. Tapi di sini diminta untuk atau diberi contoh step by step, ya, yang biru ini. Nah, kemudian jawabannya juga step by step dan hasilnya benar. Ya, di sini hasilnya salah, di sini hasilnya benar. Padahal pertanyaannya sama. Dikasih contoh yang sama. Kecuali di sini tambah chain of thought-nya step by step. Ya, COT, chain of thought step by step tadi ternyata intinya adalah membantu. Ini COT itu adalah yang ini apa? Yang ini yang huruf besar ini yang membantu ya. Jadi bisa bahkan GPT di sini semakin udah bisa tinggi ya, bisa bisa mendekati supervise di sini atau bahkan ini bisa mendekati atau sedikit mengalahkan. Ya, ini yang terakhir. Jadi zero shot dan full shot in context learning yaitu prompting. Ini suatu fine tune tidak membutuhkan fine tuning, tidak mengubah bobot. Ini apa yang disebut dengan prompt engineering, misalkan COT yang dapat mengimprove performance. Ya, tapi juga keterbatasannya adalah untuk untuk tas-tas tertentu nggak bisa gitu ya. Kemudian untuk yang tas yang kompleks apalagi nggak bisa. Oke, saya kira seperti itu. Ya, silakan mungkin nanti ada pertanyaan. Saya stop rekaman.